Di ranah Minang, setiap anak lahir dengan dua warisan, nama dari ibu dan jalan panjang dari rantau. Disinilah jejak awal Tan Malaka digoreskan. Ia tumbuh di Pandan Gadang di bawah naungan surau, tempat anak nagari ditempa bukan hanya dengan doa, tapi juga keberanian untuk bertanya. Di bawah adat yang demokratis, di mana mufakat lebih tinggi dari suara tunggal, Tan Malaka belajar bahwa pikiran bukan untuk disimpan, melainkan untuk diuji. Itulah sebabnya ketika ia berangkat ke Belanda, ia bukan pergi untuk mencari hidup, tapi membawa Minangkabau ke meja dunia. Nilai rantau mengajarinya satu hal. Puruk elok kampung awak. Di sanalah kebenaran pertama harus ditegakkan, maka gagasannya selalu kembali ke akar. Ke tanah yang membesarkan, ke masyarakat yang mengharapkan kemerdekaan bukan hanya dari penjajah, tapi juga dari kemiskinan, kebodohan, dan feodalisme. Rantau membuatnya radikal, surau membuatnya tajam, adat membuatnya berani berdiri sendiri. Dan ketika banyak tokoh memilih panggung pusat, Tan Malaka memilih jalan sunyi. Hidup berpindah, nama yang disembunyikan, dan perjuangan yang tak selalu dicatat. Namun di balik semua itu, Minangkabau tetap menjadi nyawa yang ia bawa diam-diam. Karena bagi seorang anak nagari, sejauh apapun melangkah, adatlah yang menjadi kampung terakhir dalam pikiran. Bagaimana menurutmu?